Halo, selamat datang di channel Potluck Podcast di YouTube. Jadi kalau teman-teman biasanya mendengarkan Potluck Podcast itu ada di Spotify, kemudian ada juga di platform-platform podcast lainnya. Nah, kali ini Potluck Podcast juga hadir di YouTube yang akan share tentang home recording dan juga podcasting. Nah, anyway, namaku adalah Iyo Baswara dan aku adalah seorang voice over talent dan juga podcaster. Dan di episode kali ini aku akan cerita ketika aku kemarin mengupgrade mic yang aku punya. Jadi sebelumnya aku menggunakan condenser, lalu setelah sharing bersama dengan teman-teman voice over dan juga podcaster, aku disarankan untuk memiliki Shure SM58. Shure SM58 ini adalah salah satu mic legendaris karena bisa dibilang mic ini adalah rider utama atau rider standar yang digunakan oleh musisi-musisi di Indonesia dan juga internasional. Kenapa legendaris? Karena mic ini kalau nggak salah sudah ada sekitar dari tahun 60-an dan Shure, bisa dibilang Shure ini menjadi jagoan utamanya. SM58 ini menjadi jagoan utama dari brand Shure untuk digunakan sebagai pelantang di industri musik. Nah, ketika aku kemarin kenapa memilih akhirnya jatuh kepada SM58, suara itu jadi lebih tebal, suara itu jadi lebih dalam, lebih berat, dan setelah aku membelinya dan punya, sekarang aku cukup bangga sih karena suaraku memang jadi lebih ganteng di sini. Nah, kemarin akhirnya aku sharing dengan teman-teman Potluck Podcast. Setelah itu kita kepikiran, gimana kalau misalnya kita mencoba tipe mic Shure yang lainnya? Nah, untungnya nih ada Gosen Suara Indonesia yang kemudian minjemin beberapa tipe mic Shure yang lainnya. Nah, gimana ya suaranya Shure yang lainnya, tipe-tipe lainnya? Jangan kemana-mana. Oke, tes mic yang pertama adalah kita menggunakan SV200 Shure. Secara body, kalau dibandingkan dengan SM58 agak lebih ringan. Kemudian perbedaannya juga di sini ada on dan off-nya. Jadi kalau teman-teman mau melakukan voicing, jangan lupa untuk memastikan si saklarnya ini ada di posisi on, karena kalau off akan jadi seperti ini. Begitu. Lalu untuk grillnya sendiri kalau dibandingkan dengan SM58 itu grillnya bentuknya bulat. Kalau SV200 agak datar di depan. Warnanya hitam, kalau di SM58 lebih cenderung kayak silver abu-abu. Gitu. Bagaimana dengan polar pattern? Aku bersuara di depan mic persis dengan jarak 1 genggaman tangan. Seperti ini. Lalu kita akan mencoba dari sisi sebelah kanan. Jaraknya juga sama. Lalu bagaimana kalau suaranya di belakang? Suaranya akan seperti ini. Suaranya kalau dibandingin sama SM58, SM58 tuh lebih bulat, tebal gitu ya. Kalau di sini suaranya agak picking, bener-bener kering suaranya. Dan kalau untuk plosive atau popping, jadi kalau plosive itu seperti ini adalah efek yang terjadi ketika kita mengucapkan kata dengan huruf P, B, D, T. Kita akan mencoba dengan menggunakan kata-kata berikut ini. Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Jadi bisa dibilang poppingnya agak sedikit kerasa dan di beberapa bagian papa ada bunyinya. Pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Begitu. Kemudian untuk harganya teman-teman, harganya sangat terjangkau sekali, within 400 sampai 500 ribu rupiah. Jadi lumayan lah buat teman-teman yang mau memulai voice over, bisa menggunakan Shure SV200 ini. Oke, kita sekarang masuk di mic kedua, SM57. Secara body, bentuknya memang lebih minimalis, lurus aja gitu. Kemudian warnanya hitam, kelihatan kekar. Dan secara umum bodinya kalau dibandingkan dengan mic yang lainnya tidak menggunakan grill seperti mic kebanyakan, yaitu grill yang benar-benar kelihatan di luar.
karena memang mic ini digunakan untuk instrumen. Kemudian kalau secara polar pattern, di depan mic seperti ini dengan jarak 1 genggaman tangan. Kemudian kita geser di sebelah kiri seperti ini. Di sebelah kanan seperti ini. Lalu kalau di belakang seperti ini. Nah, biasanya yang jadi masalah di mic itu adalah ketika bertemu dengan plosive atau popping. Bagaimana dengan SM57 ini? Poppingnya kita coba dengan kata Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Lalu untuk audio yang dihasilkan dari Shure SM57 ini, audionya hampir sama kurang lebih seperti SM58. Kalau dibandingkan dengan SV200 jauh. Tidak ada, kalau SV200 benar-benar kering. Tapi kalau di SM57, ini lebih hampir mirip lah ya dengan SM58. Suaranya jadi lebih tebal, lebih bulat. Tapi sepertinya tidak sebulat dan setebal dari SM58. Untuk harganya sendiri lumayan mahal, 1,5 juta. Ya di range 1,5 sampai 2 juta rupiah, tergantung tokonya. Ini untuk SM57. Oke, sekarang kita masuk di mic ketiga, Shure SM58. Shure SM58 ini secara body memang lebih berat. Dan juga dari warnanya adalah abu-abu gelap gitu ya. Dengan grillnya benar-benar bulat. Kalau dibandingkan dengan SV200 tadi yang agak datar, kalau ini benar-benar bulat sempurna. Lalu bagaimana dengan polar pattern-nya? Jadi SM58 ini adalah mic cardioid. Kita coba. Ini adalah mic yang suara kita dari depan. Lalu kita geser. Ini di samping. Ini di samping. Suaranya memang kalau semakin jauh dari grill akan jadi lebih pelan. Ini ada di belakang. Begitu. Untuk plosive dan juga poppingnya, kita akan coba dengan menggunakan kalimat yang sama seperti tadi. Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Hampir sama dengan yang dihasilkan oleh SM57. Jadi poppingnya memang lebih reduce. Tapi di bagian pulang-pulang itu menjadi yang lebih tebal poppingnya. Hasilnya oke, lebih tebal, lebih bulat, dan jadi lebih kerasa suaranya punya berat yang berbeda dibanding dengan mic SV200 tadi. Mic berikutnya adalah Shure Beta 58A. Mungkin aku bisa bilang mic ini kembarannya SM58 sih, beneran. Mungkin SM58 itu diciptakan untuk ngambil suara tebal berat, jadi lebih mengambil dari mid low-nya. Kalau si Beta 58A ini ngambil mid dan high frekuensi. Correct me if I'm wrong. Untuk review bodinya, warnanya abu-abu, hampir mirip dengan si SM58. Tapi kalau SM58 itu abu-abunya lebih pekat, kalau ini abu-abunya lebih terang. Kemudian Shure ini memberikan special plat. Jadi kalau SM58 hanya tulisan di sekitaran grill. Kalau di SV200 itu ada di atasnya on off. Nah kalau si Shure Beta 58 ini punya dibikinin plat khusus gitu. Ada Shure Beta 58A. Kemudian di bagian grillnya bulat sempurna, hampir mirip dengan SM58. Cuman di bagian besi di tengahnya ini warnanya biru. Untuk polar pattern-nya, si Beta 58A ini dia super cardioid. Jadi dia punya range yang lebih sempit. Nah, kita coba langsung ya. Jadi ini adalah suara yang direkam di depan mic. Kemudian bagaimana kalau suaranya kita geser nih di samping seperti ini. Samping. Ini
arah jam 3 mic. Lalu ini arah jam 6 di belakang. Ini di sisi sebelah kanan. Lalu di belakang. Hai. Oke, ini suara untuk polar pattern-nya. Untuk yang menolak suara dari sekitar. Di plosive dan juga popping. Langsung aja kita coba dengan kalimat ini. Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Menurutku respon poppingnya dia lebih peka kalau dibandingkan dengan SM58 atau SM57. Untuk harganya di angka 2 juta sampai 2,5 juta kurang lebih ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Oke, ini adalah Shure 55SH 2 series. Ini vintage banget. Jadi kabarnya mic ini adalah mic yang menjadi mic favoritnya Presiden Amerika John F. Kennedy. Lalu secara body, kalau reviewnya sih secara vintage pasti dapat banget ya. Kamu jadi kayak bawaannya tuh pengen nyanyi gitu. Dengan gaya megangnya tuh bukan megang mic kayak gini. Kayak gini gitu. Tapi pegangannya tuh harus gini. Jadi kayak penyanyi gimana sih penyanyi megang mic. Nah, si Shure 55SH 2 ini dia menyebutnya sebagai Unidyne, yaitu Unidirectional Dynamic gitu. Di bodinya sendiri dia ada on off-nya yang juga bisa dimatikan seperti SV200. Bagaimana polar pattern-nya? Kita cek ya. Ini di depan, kemudian ini di samping, lalu kita ke belakang. Jadi ketika di belakang suaranya jadi benar-benar hilang suaranya. Lalu kita ke depan lagi seperti ini. Penasaran kan harganya berapa? Ini harganya lumayan mahal, Bu. Harganya di 3 sampai 4,5 juta rupiah. Kemudian untuk plosive atau poppingnya kita coba ya pakai kalimat Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. 3, 2, 1, close the door. Selamat datang di review Shure SM7B. Bersama saya, Iyo Baswara. Kayak gitu gak sih gayanya Om Deddy? Enggak ya? Oke, kita sekarang masuk di mic berikutnya. Mic terakhir kita di episode kali ini yaitu Shure SM7B. Shure SM7B ini adalah mic yang bisa dibilang jadi mic yang diandalkan, jadi mic yang diidolakan oleh hampir seluruh podcaster. Deddy Kobusier juga pakai. Beberapa podcaster yang udah backgroundnya artis mungkin pakainya SM7B ya. Kemudian kemarin waktu konferensi pers Presiden Jokowi juga menggunakan SM7B. Walaupun kalau dilihat secara estetika kayaknya kok agak aneh gitu. Mic-nya gede banget buat konferensi pers gitu kan. Tapi ya anyway lah. Untuk review bodinya memang seperti yang kita tahu bodinya besar sekali. Shure SM7B ini dia dalam bidang mic intinya atau mic yang bidang mic aslinya, dia ini udah ada pop filter. Kalau dilihat secara bentuk mic gitu, memang ini agak berbeda dengan mic yang sudah kita review tadi. Ini bentuknya lebih besar, kemudian tampilan dari grillnya ini nggak begitu kelihatan. Kalau grillnya nggak kelihatan, tapi dia langsung masuk ke dibungkus oleh foamnya ini tadi, gitu. Kemudian kalau kita cek polar patternnya, kalau dari depan sudah pasti akan seperti ini suaranya, jelas, clear. Kemudian kita coba geser ke sebelah kiri.
masih masuk tapi tidak begitu sejelas kalau kita melakukan voice di depan. Nah, kalau kita geser semakin ke belakang, suaranya jadi semakin hilang. Lalu di belakang juga semakin hilang lagi. Kemudian bagaimana dengan plosive popping? Kita coba ya. Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Pulang-pulang, pulang-pulang. Jadi dia benar-benar di bagian. Kalau di beberapa mic yang tadi, pulang-pulangnya itu masih ada pop gitu. Kalau di sini pulang-pulang ini udah benar-benar kerijus sama pop filter yang ada di depan. Gitu. Harganya berapa coba? Jadi Shure SM7B ini harganya adalah 7-8 juta rupiah. Ini tergantung dari pasar atau beli di distributor langsung atau beli di toko gitu ya. Dan juga tergantung waktu teman-teman membeli SM7B ini. Gitu. Oke, ini adalah Shure SM7B. Oke teman-teman, itu tadi kita sudah mencoba 6 mic dari brand Shure. Tadi kita sudah mencoba ada SV200, kemudian ada SM58, SM57, Beta 58A, kemudian juga ada 55SH, Series 2, dan yang terakhir tadi kita sudah mencoba SM7B. Itu tadi adalah mic yang kita dengarkan dengan di studio yang tidak menggunakan treat akustik dengan baik gitu ya. Nah, bagaimana dengan kalau misalnya kita menggunakan 6 mic itu tadi dengan studio yang akustiknya baik dan benar? Kita coba ya. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Oke teman-teman, jadi itu tadi kita sudah nge-review 6 mic. Dan kalau misalnya teman-teman mau beli mic, ya pastinya pertama jangan ikut-ikut sih. Kedua, tentukan budgetnya berapa. Ketiga, kebutuhannya seperti apa. Jadi kalau dari 3 aspek itu tadi, teman-teman pasti akan bisa menemukan mana mic yang fit untuk dibeli dan digunakan oleh kamu. Oke? Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel ini. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram @potluckpodcast. Saya Yok Baswara, pamit. Dadah.